Ya, ini adalah tampilan POM for Windows ketika Anda sudah menginstalnya ya. Nah, yang kita gunakan itu akan tampil di ini, modul. Nah, setiap modul ini membantu manajemen dalam perhitungan-perhitungan kuantitatif ya untuk mencari nilai optimum atau solusinya. Ya. Nah, di bawah ini ada tulisan display POM modules only. Jadi ini saya klik misalnya, ini modulnya hanya memunculkan yang Production Operation Management Module only. Lebih sedikit tentu saja. Nah, di bawahnya itu yang QM. QM adalah quantitative method. Ya, metode kuantitatif. Tapi ini juga cuma sedikit. Ya, jadi prinsipnya dua ini saling melengkapi, ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Maksudnya gini, di POM ada, di QM nggak ada dan sebaliknya. Nah, supaya aman, karena nanti Anda harus setiap kali harus mencari modulnya, maka display all saja. Ya, kalau display all keluar semua, yang sama akan langsung menjadi satu, yang tidak sama akan muncul ya. Jadi ini saling melengkapi. Jadi inilah modul-modul yang ada di POM for Windows. Nah, sekarang sesuai dengan materi kita yang sudah kita bahas dari awal sampai sekarang, itu adalah materi linear programming. Nah, Anda lihat di sini ada linear programming, kita klik di sini. Nah, kemudian setiap kali klik new. Nah, ini. Nah, setiap kali kita mau menyelesaikan masalah, kita akan diminta mengisi data atau hal-hal yang memang diperlukan dalam rangka mencari solusi. Kalau di sini linear programming, berarti ada create dataset for linear programming. Nah, title itu judul apa, terserah Anda isi, boleh enggak juga enggak apa-apa ya. Nah, sekarang saya akan gunakan materi kita ready mix ya untuk kita coba menggunakan POM for Windows ya supaya. Sekarang pertanyaannya yang harus isi ya, number of constraint. Apa itu maksudnya number of constraint? Constraint apa itu? Constraint adalah kendala. Jadi number of constraint adalah jumlah kendala. Nah, pada kasus ready mix itu jumlah kendalanya adalah 4. Ya, kendala syarat itu tidak dihitung ya, kendala syarat. Tidak di input maksud saya di sini ya, sehingga yang kita pakai ya yang kendala yang lainnya, bukan syarat. Kemudian number of variables adalah jumlah variabel, yaitu 2. Kalau nambah ya tinggal diklik aja ya. 2. Kemudian objektif adalah tujuannya, maximize atau minimize. Nah, kalau di kasus ready mix itu maximize. Kemudian sebelah kanan row names adalah nama barisnya. Ini kita pakai yang 1, 2, 3, 4, 5 saja ya. Kemudian kita oke. Ya. Nah, dari sini setelah fungsi dari kita mengisi data tadi adalah program akan menyiapkan kolom-kolom yang sesuai dengan kasus yang akan kita selesaikan. Jadi di sini sudah ada X1, X2, kemudian RHS itu right hand side. Ya. Sekarang kita isi data ready mix. Ya. Baris pertama awal adalah
fungsi tujuan, ya, fungsi tujuan. Saya, oke. Fungsi tujuan adalah 5x1 plus 4x2. Jadi yang diisi hanya angkanya saja. Nah, lakukan mendatar per baris ya. Tinggal Anda enter saja. Kemudian di sebelah kanan ini akan muncul persamaannya. Max 5x1 plus 4x2. Ya. Kemudian sekarang kendala 1. Kendala 1 coba diktekan, saya nggak hafal. 6x1 yang ready mix. 6x1 ditambah 4x2 sama dengan 6. Lebih kecil ya, sama dengan 6 ya. Iya. Berikutnya 1x1 ditambah 2x2. Oke, lebih kecil sama dengan? Kurang dari sama dengan 6. Yang kendala 1 tadi 24, Bu. Oke. Sekarang kendala 3. X2 min X1. X2 min X1. Nah, berarti ini min 1 ya kan, X1-nya tambah X2-nya 1. Gini ya. Lebih kecil sama dengan 1. Terus kendala 4. X2 kurang dari sama dengan 2. Ya. Nah, di sebelah kanan ini akan terlihat persamaannya, kecuali baris terakhir karena belum saya enter, jadi dia belum muncul ya. Sudah benar ya, ini fungsi tujuannya dan ini fungsi kendalanya. Nah, setelah diisi, ya kebetulan pada kasus ini itu semua tandanya adalah lebih kecil. Nah, bagaimana kalau lebih besar ya? Anda tinggal ubah di sini, diklik di sini. Nah, di sini ada pilihan lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Ya, tinggal diklik aja, ya. Oke. Setelah Anda isi ini dan yakin bahwa isian ini benar, maka kemudian bagaimana melihat solusinya? Anda klik di sini. Solve ya, selesaikan, solve. Nah, muncullah ini linear programming result atau hasil ya. Nah, dari sini kita bacanya adalah baris terakhir, bacanya X1 sama dengan 3, X2 bukan sama dengan maksudnya. X1-nya 3 berarti ini 3 ton ya, X2-nya 1,5 ton. Kemudian Z-nya itu 21. Nah, Anda kembalikan ke kasus ready mix adalah kali 1000 berarti 21.000 ya. Dari prinsipnya solusi dilihat dari baris paling bawah dan kita lihat angka yang berwarna biru. Nah, tinggal Anda tulis di dalam kesimpulan, jangan lupa kembalikan satuannya sesuai dengan kasusnya. Ya, ini misalnya satuannya ton kan, mungkin bisa 3 liter dan sebagainya ya misalnya. Nah, kemudian output yang dihasilkan oleh linear programming ini itu bisa kita lihat di menu window. Nah, tadi begitu kita klik itu langsung begitu kita klik solve itu akan muncul yang pertama linear programming result yang kita lihat ini. Ya. Oh ya, sebelum saya lanjut, misalnya ini setelah Anda klik solve, ternyata Anda keliru, ada angka yang keliru. Nah, misalnya ini harusnya 3 kok 4. Nah, apa yang harus dilakukan? Anda langsung klik edit data. Sebentar nih, edit data. Nah, Anda akan kembali ke tampilan semula. Ya. Kemudian kalau sudah dibetulkan, klik solve lagi.
Nah, oke ya, jadi LP result adalah output yang pertama. Nah, output yang kedua adalah ranking. Ya, ini ranking, kita klik. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Oke. Ini untuk melihat apa ya kira-kira ranking itu. Coba Anda cermati angka-angkanya. Untuk melihat apa? Ada yang tahu? Titik-titiknya, Bu. Apa? Titik-titik. Ya, Dari angka yang mana itu? kayak kosong, jadi kayak titik X1 sama X2-nya gitu. Oke. Misalnya ini. Value. Ini 3 dan 1,5. Ini apanya? Angka 3 dan 1,5 tadi kan udah muncul toh? Apa ini? Yuk, 3 dan 1,5. Perpotongan kendala 1 dan 2. Iya, tetapi di sini bukan maksudnya perpotongan, tetapi ini adalah titik optimumnya, ya enggak? X1 3, X2 1,5 kan titik optimumnya, ya kan? Kemudian reduce cost ini pengurangan biaya sebetulnya, jadi enggak berlaku. Nah, original file adalah value ini sebetulnya ya, kalau dibesarkan mungkin keluar. Enggak. Ya, value. Original value. 5 dan 4 ini adalah fungsi tujuannya, ya kan? X1 5, X2 4. Nah, lower bound dan upper bound adalah apanya, yuk? Kemarin sudah kita pelajari ini. Apa? Batas bawah dan batas atas, ya, lower bound. Jadi itu untuk melihat apa? Analisis sensitivitas. Iya, betul. Jadi analisis sensitivitasnya munculnya di sini. Jadi X1 itu boleh turun sampai dengan 2, boleh naik sampai dengan 6. Nilai aslinya 5 kan gitu. X2 boleh turun sampai 3,3, naik sampai 10. Nilai aslinya 4. Punya saya kok beda ya, Bu, itunya. Ada yang sudah oke, sebentar. Saya stop dulu. Ya. Selanjutnya output ketiga adalah graph. Graph adalah grafiknya tentu saja. Nah, inilah grafik linear programming kasus ReadyMix yang Anda juga sudah gambarkan. Nah, kalau di sini ada garis biru tapi tampilnya hitam. Ini adalah garis constraint atau garis kendala. Kemudian yang titik-titik itu disebut isoprofit line atau kalau kita manual menyebutkan garis Z, ya, fungsi Z-nya. Nah, setiap kali kita kursor kita gerakkan, di situ akan menunjukkan kombinasi titik X1 dan X2-nya. Misalnya seperti ini, berarti 1,5,1. Kemudian sebelahnya Z-nya hasilnya 11,5. Kan gitu. Kalau saya geser ke titik ini adalah titik 2,2, hasil Z-nya 18. Kalau di titik optimum 3,15, Z-nya 21. Nah, itu titik-titik yang membatasi area layar atau solution space itu sudah ditulis di sebelah kanan. Nah, di sini X1, X2 dan Z-nya, ya. Corner points, titik-titik sudut. 0,0 hasilnya 0. 4,0 di sini titiknya. Kalau dihitung ke Z hasilnya 20 dan seterusnya. Dan ternyata memang di antara titik-titik
pojok ini yang menghasilkan Z maksimum adalah 21, yaitu di sini. Dan itu juga ditunjukkan oleh garis isoprofit line yang menyentuh paling jauh dari titik nol. Ya. Jadi sudah terbukti bahwa pada kasus ini titik optimumnya adalah ini. Nah, sampai di sini siapa belum jelas? Sangat mudah ya. Jadi outputnya ada 3, result, ranking, dan graph. Ya, Anda bisa kalau misalnya untuk menjawab bisa di screenshot hasilnya. Tetapi yang penting sebetulnya bisa membaca hasil ya kayak ini. Ya. Kemudian solve. Nah ini yang harus dibaca yang mana, jangan kemudian ditulis semuanya, misalnya Anda tulis semuanya, enggak, yang cuma ditulis ya yang bawah ini ya. Solution resultnya ya. Oke. Sementara itu untuk linear programming kasus maksimisasi.